Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel Trader Efek. Oke, kalau kita melihat chart seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tentukan ringnya dulu, dimana ring itu tentu ditentukan ditentukan dengan adanya high terakhir ya, high terakhir di sini, kemudian low terakhirnya berada di sini. Oke, nah setelah kita tahu ringnya di sini dan sekarang harga berada di posisi ini, artinya memang harga ini sedang bermain dalam ring ini. Lalu langkah apa yang kita lakukan? Langkah selanjutnya adalah kita tentukan di manakah suplainya yang kuat atau yang berpotensi memantulkan harga. Namun kalau kita melihat kondisinya seperti ini, mungkin kita akan kesusahan. Lalu langkah apa yang bisa kita lihat dengan melihat chart seperti ini? Ya, kita lihat di sini ada support yang telah di break guys ya. Kita tarik garis seperti ini, kemudian kita lihat di sebelah kanannya apakah ada supply yang menarik di situ yang sejajar dengan support tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada candle guys, ada candle doji ini guys ya. Candle doji ini adalah supply guys. Oke, tapi kalau kita lihat di sini harga telah beberapa kali di reject ya, beberapa kali reject di sini ya. Nah, ini kemungkinan kalau dia naik lagi akan ditembus. Nah, mungkin juga ditembusnya hanya akan meliquidity, hanya mengambil stop loss yang dipasang di atasnya sini. Artinya di sini adalah valid equalize liquidity yang sejajar dengan supply ini guys. Oke, untuk menentukan kembali supply yang kemungkinan masih fresh ya, kita turunkan saja time frame-nya ke time frame yang lebih kecil, yaitu H4 guys. Di H4 kita lihat seperti ini. Nah, ini terlihat jelas bahwa ini adalah zone liquidity yang dibentuk oleh chart ini. Kalau kita lihat di atasnya ini masih ada hidden supply, namun hidden supply ini sudah pernah disentuh oleh ini guys, artinya ini sudah enggak fresh. Nah, namun di sebelah kirinya ini juga ada support yang sejajar dengan hidden supply ini. Nah, kalau yang di atasnya ada juga supply di sini guys, namun supply ini sangat rawan kalau kita gunakan ya kan. Karena apa? Di sini ada trendline kecil ini guys, ini ya berpotensi di liquidity juga. Oke, kita akan mencoba untuk menentukan order sell nanti ya di sini ya, di hidden supply ini kalau ada konfirmasi di time frame yang lebih kecil. Nah, kita tandai saja seperti ini dan yang bawahnya kita hapus saja seperti ini. Oke, kita tunggu harga balik ke sana. Kalau nggak balik gimana? Ya sudah, kita analisa lagi. Nah, seperti ini kita lihat nanti kalau sudah menyentuh di situ. Nah, kalau sudah menyentuh seperti ini, kita akan tunggu adanya konfirmasi sell. Kalau nggak ada konfirmasi sell gimana ya, nggak usah di sell guys. Oke, seperti itu aja tekniknya. Konfirmasi sellnya gimana ya, paling enggak kalau ini sampai sini dia harus turun dulu harganya sampai ngebreak low di sini guys. Oke, nah seperti ini, atau kita turunkan saja ke time frame yang lebih kecil lagi di H1 misal. Nah, di sini terlihat jelas kalau misalkan nanti ada harga yang mampu mengebreak ini ya, kalau di sini kurang kuat, mungkin yang paling bagus memang di sini ada harga yang turun sampai sini, kita akan cari peluang sellnya karena di situ sudah bisa disebut change of karakter atau tanda-tanda dia akan trennya dari yang semula di sini naik kemudian nanti akan turun. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini dan ini sudah di break guys, dan di sini artinya ini sudah terjadi change of karakter. Jadi di sini di time frame H1 ini sudah memberikan sinyal bahwa
atau konfirmasi bahwa harga akan melanjutkan turun. Lalu di mana kita akan pasang sell? Nah, kalau kita lihat di sini ada hidden supply, di sini juga ada imbalance, di sini ada supply. Nah, supaya lebih gak ketinggalan harga atau mungkin lebih resikonya lebih kecil, bisa diturunkan time frame-nya. Kalau di sini kita lihat nih ada yang namanya bullish engulfing ya. Bullish engulfing artinya ini bisa disebut breaker ya, breaker block ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah, kita pasang pending order sell di sini ya kan. Nah, kalau sudah pasang di sini, XL-nya di mana? XL-nya ya di atas sana, dan TP di sini guys. Oke, nah seperti ini kita lihat apa yang akan dilakukan oleh harga. Nah guys, sudah disentuh ordernya dan harga turun langsung ya kan, seperti ini aja. Jadi intinya kalau kita melihat market, kita akan melihat apa namanya, di time frame yang besar itu biasnya mau kemana. Alangkah lebih bagusnya apabila kita itu ya support resisten kita kuasai, dan materi support resisten sudah ada di channel ini. Teman-teman bisa buka saja videonya, sudah lama ya, mungkin awal-awal dibikin channel ini. Oke guys, seperti itu aja cara analisanya. Saya akhiri, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.